Setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam, di Nusantara, atau lebih tepatnya di Sundaland, muncul suatu komunitas Bani Adam, yaitu kelompok timur, yang diidentifikasikan sebagai Holopogrukka, atau dalam istilah Plato dikenal dengan peradaban Atlantis. Komunitas ini pernah mencapai peradaban tinggi selama ratusan tahun, akan tetapi kemudian hancur diterjang oleh banjir, gempa bumi, dan gunung meletus pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Komunitas ini berpencar ke segala penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongoloid dan Altai. Bahkan turut menyumbangkan teknologi peradaban di dunia secara luas. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, sekelompok kecil dari bangsa Sundaland mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya, mereka datang dalam jumlah besar pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu. Pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datang dalam jumlah yang besar kelompok bangsa dari Asia Selatan atau India dan Asia Tengah yang dikenali sebagai Deutero-Melayu dan membawa pengaruh Hindustan di Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara sebagian besar merupakan pembauran dari dua komunitas ini, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka merupakan keturunan dari Yafet bin Nuh yang kemudian memunculkan ras baru. Sebagaimana kita pahami bersama, setelah terjadi peristiwa bencana Nabi Nuh alaihissalam, semua peradaban di bumi hancur dan yang tinggal hanya keluarga Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya. Sekelompok pengikut Nabi Nuh yang selamat kemudian membangun peradaban di kawasan Sundaland. Di kemudian hari, di sekitar Sundaland akhirnya menjadi sebuah pusat peradaban dunia yang dikenal dengan peradaban Atlantis. Pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi, menurut catatan Plato, peradaban Atlantis ini hancur dilanda banjir. Penduduk Atlantis berpencar ke seluruh penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongoloid. Kemudian, keberadaan peradaban di Sundaland dikemukakan oleh Profesor Arcio Santos dari Brasil melalui bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Location of Plato, Lost Civilization. Di dalam bukunya itu, Profesor Arcio Santos menyatakan Sundaland adalah benua Atlantis yang disebut-sebut Plato dalam tulisannya Timaeus and Christias. Sebelumnya, pada tahun 1998, Oppenheimer menerbitkan buku berjudul Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Secara singkat, buku ini mengajukan tesis bahwa Sundaland pernah menjadi suatu kawasan berbudaya tinggi, tetapi kemudian tenggelam, dan para penghuninya mengungsi kemana-mana, yang pada akhirnya menurunkan ras-ras baru di bumi. Hipotesis ini ia bangun berdasarkan penelitian atas geologi, arkeologi, genetika, linguistik, dan folklore atau mitologi. Berdasarkan geologi, Oppenheimer mencatat bahwa telah terjadi kenaikan permukaan laut dengan menyurutnya zaman es terakhir. Laut naik setinggi 50 kaki pada periode 14.000 sampai 7.000 tahun yang lalu dan telah menenggelamkan Sundaland. Arkeologi membuktikan bahwa Sundaland mempunyai kebudayaan yang tinggi sebelum banjir terjadi. Kenaikan permukaan laut ini telah menyebabkan manusia penghuni Sundaland menyebar kemana-mana mencari daerah yang tinggi. Dukungan hipotesis Oppenheimer datang dari sekelompok peneliti arkeogenetika yang sebagian merupakan rekan sejawat Oppenheimer. Kelompok peneliti dari University of Oxford dan University of Leeds mengemukakan hasil penelitiannya melalui jurnal berjudul
Molecular Biology and Evolution, edisi Maret dan Mei 2008. Berdasarkan penelitian DNA, menantang teori kontroversial saat ini, bahwa penduduk Asia Tenggara, yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia, datang dari Taiwan 40.000 tahun yang lalu. Tim peneliti menunjukkan justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa penduduk Taiwan berasal dari penduduk Sundaland yang bermigrasi akibat banjir besar di Sundaland. Ciri garis-garis DNA menunjukkan penyebaran populasi pada saat yang bersamaan dengan naiknya permukaan laut di wilayah ini, dan juga menunjukkan migrasi ke Taiwan yang terjadi dalam masa sekitar 10.000 tahun yang lalu. Setelah selama ribuan tahun bangsa Portu Melayu mendiami Nusantara, pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datang bangsa pendatang yang kemudian hari dikenal dengan nama Deutero Melayu. Teori migrasi Deutero Melayu ternyata bukan dari sejarawan barat seperti N.J. Krum, Eugene Dubois, J.K. de Kasparis, dan sebagainya, melainkan berasal dari seorang sejarawan Nusantara yang bernama Pangeran Wangsakerta. Beliau diperkirakan hidup pada abad pertengahan abad ke-17 Masehi. Dari penelusuran genealogi di atas, nampak jelas bahwa jalur migrasi bangsa Deutero Melayu adalah bermula dari tanah India, lalu masuk ke Nusantara, melalui Swarna Bumi Sumatera, dan kemudian menuju ke Pulau Jawa. Keragaman leluhur penduduk Nusantara semakin diperkaya dengan kehadiran keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari dinasti Palawa yang dikenal sebagai Dewa Warman I. Demikianlah uraian singkat mengenai asal-usul bangsa Nusantara, keturunan langsung dari Nabi Nuh. Masih perlu dikaji lebih dalam agar semakin jelas dan mengukuhkan kebenaran bahwa kita, bangsa Indonesia, sebagai keturunan yang unggul. Sehingga mulai dari sekarang dan seterusnya akan selalu percaya diri dan terus berinovasi untuk mewujudkan peradaban yang gemilang. Kembali kepada jati diri kita sendiri yang sesungguhnya dan tidak lagi selalu bergantung pada bangsa lain, karena kita sendiri sejatinya adalah bangsa yang paling unggul di dunia.